Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, puji Tuhan kita kembali dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Kembali Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah Allah Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu itulah yang membawa kehidupan kami semakin mengalami kemenangan, dan firman-Mu itulah yang membuat kehidupan kami semakin menggapai janji-janji Allah. Berfirmanlah Allah Roh Kudus buat kami semuanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk jemaat Imam Matarajani dimanapun kita berada, hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kasih judul tentang arti kegagalan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita tidak mau mengalami kehidupan yang gagal. Kita pasti tidak mau juga menyangkut segala aspek hidup kita mengalami namanya kegagalan. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam karir, bahkan studi Bapak Ibu Saudara, dan banyak hal lagi yang kita hadapi. Tentunya kita tidak menginginkan kita jalani hidup ini mengalami namanya kegagalan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang luar biasa yang hari ini kita akan bahas sama-sama, yaitu kisah Ayub Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Ayub orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur dan saleh Bapak Ibu Saudara. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan Ayub, Tuhan memberkati, dan dikatakan juga Tuhan memberikan pagar perlindungan buat Ayub Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tahu dalam Ayub pasal 1 dan pasal 2, di mana iblis menguji Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kisah yang terjadi kita tahu semuanya. Ayub, anak-anaknya meninggal Bapak Ibu Saudara, terus harta bendanya itu habis Bapak Ibu Saudara, dirampok. Terus Ayub sendiri Bapak Ibu Saudara ditinggalkan istrinya dalam kondisi dan keadaan waktu dia mengalami banyak kesulitan dan persoalan. Setelah ditinggalkan istrinya Bapak Ibu Saudara, Ayub mengalami sakit penyakit. Ada borok di dalam tubuh jasmaninya. Dia bertemu dengan 3 teman-temannya. Justru teman-temannya mengatakan, menyalahkan dosa apa yang kau lakukan Ayub, sehingga kamu mengalami sesuatu yang hari ini kau alami. Dan tanda kutip disebut itu semuanya gagal. Anak-anakmu mati, harta bendamu hilang, rumah tanggamu berantakan, dan bisa disebut itu kegagalan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan Ayub menghadapi semuanya itu, ternyata Ayub menyampaikan perkataannya di hadapan Tuhan, yaitu di dalam Ayub pasal 42 ayat pertama dan kedua Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca sama-sama Ayub pasal 42 ayat pertama dan kedua. Ini sebelum Ayub dipulihkan Tuhan. Ayub pernah mengalami satu kehidupan yang dianggap orang itu gagal, tapi sebelum Tuhan memulihkan, ternyata Ayub mengungkapkan iman dan perkataannya di hadapan Tuhannya sebelum semuanya dipulihkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 42 ayat pertama dan kedua saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saya ulang Bapak Ibu Saudara. Aku tahu bahwa Engkau di sini Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Penting Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam perkataan Ayub, dia berkata kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Ayub, akhirnya Ayub berkata kepada Tuhan, mengakui bahwa dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Terus dikatakan ayat selanjutnya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita berpikir salah tentang Tuhan, jangan pernah kita berespon salah tentang penderitaan masalah yang kita hadapi.
Karena itu belum akhir dalam kehidupan kita dan itu belum dinyatakan sebagai suatu kegagalan. Sebab dikatakan, Ayub sendiri berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu. Dan Tuhan punya rencana pasti tidak gagal. Demikian buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus memang terjadi hal yang kadang-kala membuat kita berpikir kayaknya gagal kehidupan kita. Kayaknya rumah tangga kita di ujung tanduk. Kayaknya pekerjaan kita sedang berantakan. Dan bisa dikatakan orang kamu gagal, kamu tidak sukses, kamu tidak berjalan seperti rencana apa yang baik yang kau rencanakan. Dan orang-orang berkata itu gagal. Harus kita berhenti dan berkata bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hari ini kita sedang mengalami namanya kehidupan persoalan penderitaan masalah yang Bapak Ibu hadapi, percayalah Tuhan pasti bisa memulihkan segala sesuatu. Dan kita tidak akan mengalami namanya kegagalan, tetapi Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dan rencana Tuhan pasti penuh dengan pengharapan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan Ayub kepada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya di ayat selanjutnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Luar biasa. Lah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan 3 kebenaran supaya kita mengerti bahwa kehidupan kita tidak dirancang gagal, tapi kita harus berespon terhadap apa yang sedang terjadi yang Bapak Ibu alami hari ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita buka Ayub 23 ayat yang 10. Bapak Ibu Saudara, Ayub 23 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, Ayub 23 ayat yang 10. Saya bacakan buat kita semuanya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu Saudara, respon terhadap apa yang disebut kegagalan dalam hari-hari ini yang mungkin dikatakan orang lain terhadap kita jangan ngomong itu gagal. Tapi mari kita meresponi bahwa ujian, penderitaan, permasalahan yang Tuhan sedang izinkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara itu menguji kita. Tetapi kita akan timbul seperti emas, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu akan justru waktu mengalami penderitaan, permasalahan dan segala apapun yang sedang terjadi, emas itu akan diuji dengan api. Emas itu akan dibakar dengan panasnya api, tapi akan kemilau. Dan emas itu akan semakin murni. Demikian kehidupan orang percaya. Kalau hari ini sedang menghadapi hal-hal yang mungkin dianggap orang kita gagal, mungkin dianggap orang kehidupan kita berantakan, dan sesuatu tidak ada yang baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu harus yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini itu ujian Tuhan, dan Bapak Ibu akan timbul seperti emas. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Asal Bapak Ibu Saudara terus mengikuti arahan Tuhan, asal Bapak Ibu mengikuti perintahnya, asal Bapak Ibu terus untuk berpaut kepada firman-Nya dan memegang firman-Nya, dan Bapak Ibu tidak menyimpang dari jalan Tuhan ke kanan atau ke kiri, tetapi mengikuti jalur apa yang dikehendaki Tuhan, maka ujian apapun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu akan kuat. Dan tiba waktunya Bapak Ibu akan mengalami pemulihan, dan kita bisa berkata memang Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, responi segala ujian sebagai tempaan kehidupan kita, dan Bapak Ibu semakin dimurnikan. Tetapi yang penting ikuti perintahnya, ikuti maunya Tuhan apa. Kita taat firman Tuhan saja, dan jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melalui firman-Nya, kita ikuti dengan setia dan sukacita. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, Ayub 5 ayat yang ke-8. Ayub 5 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku.
Jadi kalau hari ini kita mengalami penderitaan permasalahan Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak sama seperti yang dialami Ayub, tapi tetap menghadapi persoalan yang hari ini mungkin dikatakan orang sudah nggak bisa dipulihkan, nggak bisa diselamatkan, hidupmu berantakan dan sebagainya. Bapak Ibu, masih ada satu kebenaran yang harus kita tangkap, yaitu adukan semua perkara kita dengan mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, serahkan semua persoalan Bapak Ibu Saudara dengan mencari Tuhan dan mengadukan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini pasangan kita pun tidak tahu apa yang kita hadapi. Mungkin hari ini kondisi dan apapun perasaan Bapak Ibu tidak ada yang seorang pun yang mengerti. Tapi firman Tuhan berkata, adukan perkara kita di hadapan Bapa di surga, di hadapan Allahmu, di hadapan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Terus Bapak Ibu Saudara, ayat 9 berkata, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Di ayat 5 ayat 9 tadi. Jadi waktu kita mengadukan segala masalah persoalan kita Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang besar dan keajaiban-keajaibannya akan terus dinyatakan bagi kita setiap anak-anaknya. Yang penting cari Tuhan dan adukan perkara Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak di dalam setiap apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, cari Tuhan, adukan perkara kita kepada Tuhan. Terus ketiga, apa yang dikatakan Ayub Bapak Ibu Saudara waktu dia mengalami sesuatu yang dianggap teman-temannya gagal. Ayub 10 ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Ayub 10 ayat yang ke-12. Ayub 10 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kasih hidup diberikan kepada kita semuanya, dan Tuhan memelihara hidup kita, bahkan nyawa kita dijaga Tuhan. Luar biasa. Lah, pengakuan yang dikatakan Ayub kepada Tuhan ini membuktikan imannya. Demikian Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kasih setia Tuhan, kehidupan itu karunia Tuhan. Kalau kehidupan itu pemberian Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab memelihara kita sebagai anak-anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ulang lagi, kalau Tuhan memberikan hidup dan kasih karunia dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga yang akan memelihara Bapak Ibu Saudara. Sehingga jangan takut, percayalah kita tidak gagal, tapi kita sedang mengalami proses penderitaan permasalahan yang membawa kemenangan dan pemulihan segala sesuatu. Dan dikatakan Tuhan itu menjaga hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau belum waktunya kita dipanggil Tuhan, kalau belum waktunya kita mengalami sesuatu hal yang memang selesai di dunia ini, maka Tuhan tidak akan pernah mengambil nyawa kita. Bahkan nyawa kita akan dipelihara Tuhan. Maka Ayub pun secara nyawanya tidak diambil, tapi mengalami anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya meninggalkan, terus dia sakit, tapi nyawanya di dalam kendali kuasa Tuhan Yesus. Demikian hidup kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kondisi apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah kalau Tuhan memberi kehidupan buat kita, Dia yang memelihara kehidupan kita. Dan Dia juga yang menjaga nyawa kita. Waktu kita masuk, waktu kita keluar, waktu kita melakukan apapun, pekerjaan dimanapun kita berada, Allah Immanuel menyertai kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih buat renungan firman hari ini yang kami renungan bersama-sama. Biar firman yang datang di hari ini menjadi berkat buat kami semuanya dimanapun kami berada. Biar Tuhan, kami tidak dirancang Tuhan gagal, tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi supaya kami tahu mengerti bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus mengasihi kami.
Kau yang memberi hidup, Kau yang memelihara kami. Dan segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan, biar kami timbul seperti emas. Dan kami terus akan mengadukan perkara kami di hadapan-Mu, maka Tuhan akan mengulurkan tangan untuk menyatakan keajaiban. Berkati jemaat Imam Marjani dimanapun berada, di Surabaya, di Tulungagung, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suami, istri, anak, menantu, pekerjaan, kesehatan, segala hal yang menyangkut kehidupan kami dalam berkat anugerah Bapak Surgawi. Kami juga berdoa buat Pak Gembala, Pak James Ong dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan segala pelayanan, buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan semakin diberkati, dilimpahi dengan segala anugerah dan kasih setia Tuhan. Gereja kami juga diberkati, kehidupan kami semua juga diberkati. Diberkati kami hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.